Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Masaki, NIM 20051111384 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Kasmata Audio. Baik, dalam video kali ini adalah video kedua saya yang mengenai pembahasan tugas budaya Riau yang materinya yaitu ekologis alam Melayu Riau. Alam dalam ekologis Melayu. Berbicara alam Melayu, kita seperti berada dalam surga kebudayaan. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam jati diri mereka. Menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Alam terkembang jadi guru adalah ingatan ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, mempresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Hal itu tergambar dalam beberapa aktivitas keekonomian orang Melayu, misalnya dalam membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan berladang dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang. Diawali dengan tebas semak-semak, menebang pohon-pohonnya, menutuh, melandang, membakar, memerun, membersihkan, dan meratakan tanahnya. Merupakan bagian dari proses membuka ladang. Setelah tahap-tahap tersebut dilalui, barulah dapat menanam padi. Dan pula dalam adab melukah ikan. Orang Melayu menggunakan jaring yang berlubang cukup besar supaya hanya ikan yang berukuran besar saja yang tertangkap. Ikan yang masih kecil dapat lepas dan tumbuh hingga dewasa. Perburuan yang dilakukan orang Melayu tidaklah selalu dilakukan. Pada waktu-waktu tertentu seperti keperluan mendesak, perhelatan negeri, dan pada masa-masa yang berjarak cukup lama berburu baru boleh dilakukan. Begitu pula dalam kegiatan merambah, orang Melayu melakukan pekerjaan ini hanya sekali dalam setahun. Berkenaan dengan pantang larang, dalam dunia kehidupan orang Melayu selalu dihubungkan dengan adanya ancaman larangan karena ada ancaman. Menyangkut dengan itu, ancaman malu bagi yang melanggar. Pantang dikenakan bagi orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Malu berbuat kejahatan, malu melakukan perbuatan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong, malu menipu, malu berkhianat, malu mendurhaka, malu menjilat, malu mengambil muka, malu merampas hak orang lain, malu memunah lingkungan, dan sebagainya. Menghindari petaka adalah cara orang Melayu untuk menjaga pantang. Ketika melanggar pantang larang, orang Melayu percaya akan ditimpa petaka. Dalam merusak hutan misalnya, banyak petaka yang akan timbul akibat perbuatan tersebut. Maka orang Melayu berpantang dan merusak alam lingkungannya. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi. Pertama, kepatuhan referensial menimbulkan kebudayaan yang bergerak mengikuti gerak ekologis yang event. Lebih jelas dapat dilihat dalam ekspresi-ekspresi kebudayaan yang menampilkan penerimaan terhadap alam semesta sebagaimana adanya. Antara lain direpresentasikan dalam berbagai
ritus pemujaan, termasuk di dalamnya sembah. Kedua, resiprokal wujud dalam alam lingkungan, dieksplorasi, ditelisik, dibaca, dan diakrabi, diposisikan sebagai subjek tempat berbagai kognisi, emosi, dan keperluan-keperluan berbagai berkah alam berkembang menjadi guru. Hal ini dapat dilihat dari ekspresi-ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, mempresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Dalam konteks relasi, kepatuhan referensial dan resiprokal, ekologi dan budayaan berada dalam senyawa teks dan konteks, semacam analoga berhubungan dengan antara sarang dan burung-burung, tanah dan tumbuhan-tumbuhan, air, dan segala hewan di dalamnya. Ketiga, objektif eksploitatif dalam lingkungan dijadikan objek untuk hal-hal yang memusat pada keperluan praktis pragmatis manusia. Lingkungan ditempatkan sebagai sumber daya alam semata yang dipersembahkan untuk memenuhi hasrat tak terbatas manusia. Dominasi pandangan ini memarakkan praktik-praktik penghancuran ekosistem yang membawa dunia kehidupan serba terancam. Selanjutnya yaitu ekologi fisik yang ada di daerah Riau. Yang pertama ada hutan, yang kedua tanah, yang ketiga sungai, yang keempat rawa, yang kelima tasik atau sebutannya dari danau, yang keenam selat, yang ketujuh laut. Selanjutnya keanekaragaman hayati, yaitu mempunyai dua, yaitu pertama flora dan fauna. Flora yang ada di Riau, yang pertama yaitu meranti, adalah sejenis tumbuhan pokok pohon kayu yang bertumbuh tinggi besar. Kayu ini sering dibuat untuk bahan bangunan, terutama kerangka, atap, dan papan. Yang kedua, limbung adalah sejenis palem dumbia. Buahnya bertandan. Pohon limbung jantan tidak berbuah, hanya berbunga saja. Berkembang dengan tunas baru di dalam dan permukaan tanah hingga 50 batang. Selanjutnya yaitu fauna yang ada di daerah Riau. Yang pertama yaitu hewan serindit, adalah jenis burung yang palingnya bengkok, badannya yang berwarna hijau. Yang kedua, terubuk, adalah sejenis ikan yang banyak ditemukan di Selat Malaka. Yang ketiga, induk pencarian atau sejenis hewan penggerat yang memiliki rambut duri keras. Nama lain dari induk penggerat dikenal dengan sebutan angik. 4. Elang, hewan yang mempunyai daya penglihatan yang sangat tajam, paruhnya bengkok dan cengkramannya sangat kuat dikarenakan memiliki kuku yang sangat tajam dan panjang. 5. Kancil. Kancil ini hewan yang sangat kancil ini hewan sejenis pelanduk, pemakan dedaunan, berkaki 4, bertubuh kecil. Kancil ini sering diceritakan dalam budaya Melayu Riau, yaitu hewan yang sangat cerdik dan sangat pintar yang dapat mengecoh hewan-hewan yang lainnya yang dapat memangsa dia. Yang keenam adalah gajah. Gajah adalah hewan mamalia yang badannya sangat besar dan tinggi, yang memiliki kuping yang sangat lebar dan memiliki belalai yang sangat panjang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang mengenai pembahasan ekologis alam Melayu Riau. Mungkin yang mendengarnya mendapat pemahaman dan mendapatkan pembelajaran yang saat ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.